diciptakan oleh Mas Ajeng Gambyong atau yang dikenal juga dengan Sri Gambyong. Tari Gambyong sudah dikenal oleh masyarakat sejak abad ke-15. Tari Gambyong berasal dari tari ledek yang merupakan bagian dari tari tayub. Tari tayub ditarikan pada saat masa tanam dan panen padi. Penamaan nama Gambyong berasal dari nama Sri Gambyong, yaitu seorang penari dari Surakarta yang terkenal karena kelulusannya dalam menarikan tari Gambyong dan suaranya yang merdu saat menyindir. Awalnya, tari Gambyong adalah tarian rakyat, namun saat ini sudah berkembang menjadi tarian keraton. Awalnya, tari Gambyong tidak diterima di lingkungan keraton karena dipercaya membawa pandangan negatif oleh kaum laki-laki karena gerakannya. Dikutip dari Serat Centini, kitab pada pemerintahan Pakubuwono IV dan Pakubuwono V menyebut bahwa tari Gambyong sebagai tarian ledek. Salah seorang penata tari pada pemerintahan Pakubuwono IX, yaitu KRMT Wrekradiningrat, menggarap bahwa tarian ini pantas ditunjukkan untuk kalangan bangsawan atau priayi. Akhirnya, tarian yang telah diperhalus ini dipertunjukkan sebagai tarian keraton. Fungsi tari Gambyong. Tari Gambyong ditampilkan pada saat musim tanam dan panen padi. Tujuan tarian ini juga untuk kesuburan dan mendapatkan hasil panen yang melimpah. Menurut tradisi Pulau Jawa Tengah dan Jawa Timur, tari Gambyong digunakan sebagai penghormatan kepada Dewi Sri sebagai simbol kesuburan. Sebelumnya, Keraton Mangkunegaran Surakarta mengubah ulang gerakan tari Gambyong. Kini tari Gambyong digunakan untuk menyambut tamu kehormatan, penegaraan, dan memeriahkan acara pernikahan. Tari Gambyong juga memiliki fungsi seni pertunjukan, yaitu sebagai sarana tontonan dan sarana hiburan. Sebagai sarana hiburan, tari Gambyong dipentaskan ketika acara ulang tahun, khitanan, dan pesta perkawinan. Sebagai sarana tontonan, tari Gambyong dipentaskan pada saat pementasan wayang, ketoprak, dan acara lomba. Tari Gambyong memiliki makna ungkapan rasa syukur dan kegembiraan atas panen yang telah didapat oleh masyarakat. Simbol dari tari Gambyong. Gerakan tari Gambyong yang lemah, lembut, dan luas dapat kita simpulkan bahwa simbol dari kelembutan seorang wanita dalam kehidupan dan mengembangkan watak seseorang dalam kehidupan sehari-hari. Filosofi tari Gambyong. Tari Gambyong merupakan gambaran dari Dewi Sri atau Dewi Padi sebagai penari-penari yang sedang menari. Tari Gambyong berasal dari kata taledek atau tledek yang merupakan bagian dari tari tayub. Untuk tayub sendiri berasal dari kata sayub yang artinya makanan atau minuman yang basi. Untuk minuman adalah minuman keras yang tidak bisa terpisahkan pada penyelenggaraan tayuban. Dalam pertunjukan tayub, para penari tledek menarikan tayuban bersama para penyibing. Namun, sebelum melakukan nyibing, para penari tledek menarikan tarian tunggal yang bertujuan untuk penyambutan, menghormati, dan menarik para tamu. Hal ini sesuai makna kata teledek yang berasal dari ngeleledek yang memiliki arti menggoda dan menarik daya pikat. Tari teledek pada mulanya adalah penampilan seseorang yang menyembah kepada sang Adikodrati atau melambangkan penyembahan. Maka untuk menari tayub diawali dan ditutup dengan menyembah. Jumlah penari tayub biasanya ada 6 orang yang terdiri dari seorang penari wanita dan seorang penari pria, masing-masing didampingi 2 orang penari pria. Jumlah penari pria melambangkan kesatuan panca indera dan penari wanita melambangkan iman yang sedang menyembah kepada sang Adikodrati. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, fungsi itu telah bergeser dan fungsi ritual yang berkaitan dengan upacara kesuburan masih tampak dilakukan oleh masyarakat. Pertunjukan tari tayub yang memiliki fungsi ritual biasanya berkaitan dengan kesuburan. Busana tari Gambyong pada saat masih tarian tayub adalah menggunakan kemben untuk menutupi dada dan kain jarik yang dibiru untuk bagian pinggul ke bawah. Motif kemben dan kain jarik yang digunakan ada beberapa macam. Ada yang menggunakan motif kemben corak broderi dan ada yang menggunakan kain jarik motif parang kusumo. Motif parang kusumo pada kain jarik bermakna saling berkesinambungan dan konsisten dalam memperbaiki diri, memperjuangkan kesejahteraan dalam hubungan manusia dengan alam, manusia dengan manusia, dan manusia dengan Tuhannya.
Wiru jarik pada perempuan harus memiliki lebar dari lipatan atau wiruan jarik sebesar 2 jari. Kemudian lipatan tersebut harus berjumlah ganjil dan menghadap kanan. Wiru jarik itu membuka dan menutup serta kelihatan hidup, sehingga membuat kesan kenes atau lincah. Sebab filosofi dari arah lipatan tersebut yaitu menghadap pada posisi laki-laki sebagai pengantin. Masyarakat Jawa kuno masih bertelanjang dada khususnya para wanita. Bukan berarti nilai kesopanan tidak tertanam pada masa itu, tetapi adat dan tradisi serta kebutuhan kain dan baju masih dirasa sangat mahal untuk masyarakat biasa. Memakai penutup kain ataupun kebaya adalah sesuatu yang mewah. Hanya kalangan kerajaan dan keluarga kratio saja yang dapat membeli kain tersebut. Tetapi seiring berkembangnya zaman, para penari-penari gambyong sudah memakai kebaya. Kostum penari gambyong kerap ditemukan dengan warna yang mencolok, seperti warna kuning atau hijau. Kedua warna tersebut memiliki filosofi makna sebagai tanda kesuburan, kemakmuran, serta kesejahteraan. Tata rias tari gambyong sama seperti riasan tari pada umumnya yang menggunakan bedak, eyeshadow yang berwarna kuning, hijau, dan hitam kecoklatan, serta menggunakan lipstik berwarna merah, blush on, bulu mata, dan tantanan sanggul rambut ageng yang dihiasi oleh bunga melati pinti, keket, tunjung, dan tibu dondo yang dikenakan pada bagian kiri atau disebut juga kalung melati. Kembang keket sebagai aksesoris atas sanggul dan bunga sintingan di sisi kanan. Untuk bunga melati sendiri menyimbolkan kesuburan yang terdapat di sisi kiri, yang bermakna hati-hati menjaga kehormatan. Tata rias tari gambyong yang menggunakan eyeshadow berwarna mencolok seperti kuning atau hijau menyimbolkan kemakmuran, kesejahteraan, serta kesuburan. Properti pada tari gambyong yaitu sampur atau selendang yang dikalungkan pada bagian leher atau pundak penari. Sampur atau selendang memiliki simbol sebagai tanda keperempuanan karena merupakan tanda keibuan. Sampur dalam tari gambyong menjadi simbol penyembahan kepada Sang Adikodrati, yakni bermakna ikatan secara vertikal antar manusia dengan Sang Adikodrati. Pada sisi lain juga menjadi persembahan kepada para tamu atau calon pengibing yang juga bermakna ikatan secara horizontal antar manusia. Warna kuning pada sampur memiliki simbol kekayaan, sedangkan warna hijau pada sampur memiliki simbol kesuburan. Iringan tari gambyong menggunakan kendang ciblon atau kendang berukuran sedang. Kendang ini mempunyai sifat gembira yang menjadi pemimpin pada iringan tari karena sebagai penentu irama. Hubungan yang erat antara kendang dan gerak-geraknya karena gerak penari mengikuti dengan ketat pola kendangan. Hubungan gerak dan ritme tari ini menjadikan tari gambyong tampil lebih sigrak atau tangkas. Selain itu, gending-gending yang digunakan untuk mengiringi tari gambyong memiliki perasaan gembira menjadi ciri khas dari tari gambyong. Selain kendang, tari gambyong juga mengacu pada instrumen kempul, kenong, dan gong untuk menentukan salai gerak pada frase-frase gerak. Ritme yang dinamis dari tari Jawa merupakan satu kesatuan yang utuh dengan ritme musik gamelan yang mengiringi. Hubungan ini membuat tari Jawa indah karena sesuai dengan suasana dan karakter Jawa. Selain itu, tari gambyong juga diiringi dengan gending Jawa yang dinyanyikan oleh sinden. Pola lantai tari gambyong. Pola lantai yang digunakan dalam tari gambyong adalah pola lantai garis lurus vertikal, horizontal, serta garis lengkung setengah lingkaran. Pola lantai garis lurus memiliki kesan sederhana tetapi kuat. Pola lantai garis vertikal memiliki kesan kesetaraan, kekuatan, ketenangan. Juga memiliki simbol hubungan dengan Tuhan sebagai pencipta. Garis horizontal memiliki makna kesetaraan, keseimbangan, kebersamaan, serta ketenangan. Memiliki simbol hubungan antar manusia. Garis lurus juga memiliki makna sebagai sikap jujur. Dan yang terakhir, garis lengkung setengah lingkaran memiliki kesan lemah dan lembut serta memiliki simbol hubungan antar magis atau keagamaan. Pelaku awalnya tari gambyong ditarikan tunggal oleh perempuan, namun sekarang tari gambyong ditarikan 3-5 orang perempuan atau lebih.
biasanya tari gambiong ditarikan oleh perempuan karena penari-penari tersebut digambarkan sebagai Dewi Seri atau Dewi Padi. Perempuan pada tari gambiong kental akan unsur lemah lembut dan menjadi gambaran perilaku masyarakat Jawa yang penuh kesopanan dan kelembutan. Pada tari gambiong mempunyai aturan dalam pelaksanaan geraknya, sehingga kebebasan geraknya tampak dibatasi. Hal ini dilakukan agar sifat kewanitaan yang halus dapat selalu dipertahankan atau ditonjolkan. Dalam tarian wanita tidak pernah ada luapan emosi, tetapi harus selalu halus, lembut, dan sopan. Oleh karena itu, tidak ada gerak lengan yang lebih tinggi dari bahu, gerak meloncat, dan kedua paha selalu rapat. Motif-motif gerak tari gambiong memiliki daya tarik tersendiri dalam penampilannya. Misalnya pada motif gerak laku telu, gajah ngoling, wedi, kengser, kawilan, dan juga tampilan gerak-gerak yang khas seperti nacah, ogek, serisik, ukel karno, kebiak, dan kebiok. Motif-motif gerak tersebut memiliki pola gerak yang menimbulkan kesan lincah dan setiap gerakannya mengandung makna atau gambaran dari kecantikan wanita Jawa. Gerak maknawi dalam tari gambiong adalah gerak ukel yang melambangkan sifat manusia yang mensyukuri nikmat Tuhan. Gerakan tangan yang melebar ke sebelah kanan dan sebelah kiri bermakna kelembutan seorang wanita dalam kehidupannya, dan gerak memainkan selendang merupakan melambangkan kegemulayan sosok seorang wanita dalam menari. Sedangkan gerak murni pada tari gambiong yaitu napak, kebiak, kebiok, berputar sambil memegang selendang, dan masih banyak lagi.